Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur pastinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kehidupan, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat, sehingga sampai dengan awal tahun 2022 ini kita masih diberikan kesempatan untuk menambah amal-amal kebaikan kita, juga memperbaiki dosa-dosa kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya senantiasa diberi keistiqomahan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Di awal tahun baru ini, di awal tahun 2022 ini, saya ingin menyampaikan sedikit materi mengenai cara menghadapi kegagalan. Mungkin di sini teman-teman di tahun sebelumnya, di tahun 2021 mengalami beberapa kegagalan, atau mungkin ada beberapa resolusi tahun 2021 yang belum tercapai atau mungkin harus tertunda. Nah, di sini seperti kita ketahui, dalam hidup ini pasti ada yang namanya kegagalan. Gak semua keinginan kita bisa terwujud. Ada kalanya kita terpaksa harus belok atau bahkan banting setir dari rencana awal kita. Terkadang kita sudah berusaha maksimal untuk mewujudkan suatu hal, tapi hasilnya ternyata belum bisa maksimal juga. Nah, dalam sebuah buku, bahkan dikatakan kalau rumus kegagalan itu adalah ketika ekspektasi kita semakin besar, namun berbanding terbalik dengan kenyataan. Atau ketika semakin besar ekspektasi, maka semakin rendah kenyataan, dan semakin besar kekecewaan. Nah, dalam situasi seperti ini, dalam situasi kegagalan, itu ada dua kemungkinan yang akan dialami oleh manusia. Yang pertama adalah situasi kegagalan ini membuat dia hancur, merasa hal yang paling penting di hidupnya itu sirna, menanggapinya dengan strategi yang namanya immature defense, yaitu strategi pertahanan diri yang kekanak-kanakan. Kayak misalnya marah-marah ke orang lain, mengurung diri, atau cari pelarian kayak senang-senang, atau misalnya jadi nonton mulu, atau jadi nongkrong-nongkrong gak jelas, atau mungkin jadi sedih-sedih terus-terusan, atau mungkin parahnya ada beberapa orang yang pelariannya itu ke hal-hal yang gelap, kayak nyoba-nyoba alkohol dan semacamnya. Nah, orang-orang yang menghadapi kegagalan dengan strategi seperti ini, mereka akan mulai kehilangan semangat hidupnya. Takut untuk punya cita-cita lagi, takut untuk mengejar tujuan hidup yang baru. Nah, untuk kondisi yang kedua, itu kebalikan dari kondisi yang pertama tadi. Jadi di sini, ketika dihadapi dengan kegagalan, justru membuat dia berubah ke arah yang lebih baik, menemukan tujuan dan makna hidup yang baru, membuat dia memandang hidup menjadi lebih luas lagi, bahkan mengantarkan dia pada hidup yang lebih baik. Nah, hal yang seperti ini terjadi karena dia menghadapinya dengan strategi yang namanya mature defense, atau pertahanan diri yang dewasa. Nah, sebenarnya seseorang itu ketika menghadapi kegagalan itu pasti mengkombinasikan dua strategi tadi. Jadi biasanya setelah gagal, frustasi, kekecewa, itu pasti awalnya cari-cari pelarian dulu, senang-senang dulu, atau mungkin sedih-sedih dulu. Jadi awal-awal tuh pasti ngegunain strategi yang pertama dulu, strategi immature defense, atau strategi yang kekanak-kanakan. Baru nanti setelah itu kayak mulai berpikir mau ngapain ya setelah ini. Kayak mulai beranjak ke strategi yang kedua, yaitu mature defense, atau strategi yang dewasa. Nah, semakin cepat seseorang bisa menggunakan strategi yang kedua, itu akan bagus untuk dirinya. Jadi jangan sampai berlarut-larut di strategi yang pertama, atau strategi yang kekanak-kanakan. Nah, di sini
Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakuin ketika kita setelah kita menghadapi kegagalan supaya kita itu bisa lebih cepat masuk ke strategi yang kedua. Nah, hal yang bisa dilakukan yang pertama itu adalah let it out atau keluarkan. Jadi ceritakan segala kegelisahan yang dialami, kegagalan yang dialami, kekecewaan, atau kesedihan, ketakutan yang dirasakan kepada orang-orang terdekat yang dipercaya. Karena kalau kita diem aja dan kita pendem terus apa yang kita rasain, itu lama-kelamaan akan terus bertumpuk dan pada akhirnya memicu stres yang tidak baik untuk kesehatan mental kita. Nah, kemudian hal-hal yang bisa kita lakukan yang kedua adalah accept failure as a reality. Belajarlah untuk menerima. Kita sebagai manusia biasa harusnya paham bahwasannya kekecewaan itu adalah bagian dari hidup. Nah, semakin cepat kita menerima kenyataan, maka semakin cepat pula kita bisa introspeksi diri dan membuat perbaikan dalam hidup kita. Kalau misalnya kita malah kabur dari kenyataan, justru hidup kita malah jadi semakin diam di tempat, padahal waktu itu terus berjalan. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah don't take it personally, atau jangan diambil hati. Nah, di sini itu sebenarnya maksudnya adalah ketika kita sudah berusaha namun ternyata mengalami kegagalan, jangan pernah berpikir kalau kita itu memang pantas untuk mendapatkan kegagalan tersebut. Jadi sebenarnya ada quotes yang bilang, just because you failed at something, it doesn't mean that you are failure. Jadi, hanya karena kamu gagal dalam suatu hal, itu bukan berarti kamu itu orang yang terus-terusan gagal gitu. Nah, karena mungkin hari ini kamu kalah, mungkin today you've lost, but you've got a life another day to fight in many ways to come. Tapi kamu harus menjalani hari lain untuk berjuang dalam banyak hal yang akan datang. Jadi nggak apa-apa deh kamu kalah hari ini, tapi masih ada hari-hari yang lain, kesempatan-kesempatan yang lain untuk kamu berjuang dalam banyak hal yang akan datang. Gitu. Jadi sebenarnya bisa juga kita bayangkan bahwa sebenarnya diri kita itu ada dalam sebuah novel atau film, berada dalam sebuah cerita yang pasti ada dinamika di sana, ada skenario dari sutradara. Nah, di sini kita bisa menganggap bahwa sutradara dari skenario kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkadang walaupun kita sudah berusaha, jalan cerita kita itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Bisa jadi sutradara kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengarahkan kita ke skenario yang lain yang pastinya lebih baik untuk kita. Yang selanjutnya, hal yang bisa kita lakukan adalah find the silver lining. Coba cari hikmahnya, sekecil apapun itu. Tetap cari sisi positif dari seburuk-buruknya keadaan. Coba lihat orang-orang yang lebih gak beruntung dari kita. Atau mungkin lihat orang-orang yang pernah mengalami kegagalan tapi selanjutnya meraih kesuksesan. Dan di sini kita juga harus sabar, karena pencarian makna atas kegagalan atau hal-hal yang nggak nyenengin itu pastinya butuh waktu. Mungkin butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Jadi mungkin masalahnya udah lewat, kegagalannya udah lewat berapa tahun yang lalu, tapi kayak kita baru nemuin, oh ternyata ini hikmahnya. Gitu. Nah, kemudian hal yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah try again. Coba lagi. Temuin lagi tujuan baru dan berusaha lagi untuk mencapai itu. Anggap aja kehidupan kita ini adalah sebuah petualangan, jadi nggak perlu takut buat nyoba lagi dan nemuin pengalaman-pengalaman baru yang bakal bikin kamu tambah dewasa. Mungkin kegagalan kita saat ini emang rasanya begitu sakit, begitu kayak bikin ngedown banget gitu. Tapi coba deh kita bayangin diri kita di beberapa tahun ke depan. Mungkin kegagalan yang kita alami saat ini itu hanyalah hal-hal yang remeh. Nah, jadi dari materi yang saya sampaikan hari ini, kesimpulannya adalah kegagalan yang kita alami bukanlah akhir dari dunia ini. Dengan mindset yang positif, masalah apapun itu pasti ada hikmah di dalamnya. Momen-momen terburuk dari hidup kita itu bisa jadi adalah faktor penentu dalam membentuk siapa kita saat ini. Jadi kegagalan itu sebenarnya tergantung bagaimana kita menyikapinya.
Apakah kita akan memperbaiki diri setelah mengalami kegagalan atau malah sebaliknya? Itu pilihan kita masing-masing. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.